Cinto, kadang datang di saat nan indak tapek. Carito ko, tantang cinto nan hadir ka urang nan Allah batunangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak Minang dimanapun berado. Salam hormat dari kami, tim Minang Mustika Jaya. Sebagai kanal nan membawak carito-carito dari ranah Minang kasado Allah dun sana, kami hadir jo suguhan nan istimewa. Malam ko, atau mungkin siang ko, dun sana akan dihibur jo carito roman nan bak judul nan disayang tunangan urang. Carito bukan sekadar carito cinto biaso, tapi jo carito tantang dilema, harapan, jo takdir. Kami berharap carito ko dapat membuat dun sanak tapikia, marasoan, bahkan mungkin mancaliak diri surang di dalamnya. Jadi, mari sama-sama kita simak carito ko sampai selesai. Selamat menyaksikan! Senja Jakarta mulai masuk ke dalam Palanta Baslo di Kemang. Lampu-lampu yang agak temaram mulai dihidupkan, membuat suasana jadi hangat dan akrab. Aroma kopi robusta bercampur dengan pewangi ruangan yang lembut menciptakan suasana khas Palanta Baslo. Indah naik ke pang, menyapa penonton dengan senyum manis. Selamat malam semuanya. Malam ini saya akan bawakan lagu dari kampung halaman. Mudah-mudahan senang ya. Sapanya dalam bahasa Minang yang kental. Tepuk tangan riuh menyambutnya dan Indah mulai memetik gitar kesayangannya. Petikan gitar mulai beralun dan Indah mulai menyanyi. Boleh saja udah merasa sayang cinta pada diriku ini. Lagu nan disayang tunangan urang beralun mendayu-dayu. Rangga meresapi setiap liriknya. Ada sesuatu dalam lagu itu yang terasa dekat dengan hatinya, seolah-olah lirik tersebut menggambarkan kisah hidupnya sendiri. Rangga teringat akan masa lalunya, akan cinta yang pernah hadir, namun tak bisa bersatu. Selesai menyanyi, Indah tersenyum dan mengangguk. Tepuk tangan ramai memenuhi Palanta, mengiringi Indah turun dari panggung. Rangga memberanikan diri mendekati Indah setelah penampilannya. Jantungnya berdebum lebih kencang dari biasa. Lagu Minang yang indah mengalun merdu. Uni indah, ya? Saya Rangga. Suara Uni bagus banget loh. Membuat merinding. Terima kasih, Mas Rangga. Seneng banget kalau ada yang suka lagu Minang. Saya suka banget dengan lagu-lagu Minang. Jadi rindu kampung halaman. Oh, Mas Rangga orang Minang juga. Iya, Uni. Merantau ke Jakarta untuk mencari rezeki. Dari obrolan singkat itu, mereka mulai akrab. Rangga merasa ada sesuatu yang menarik dari diri Indah. Bukan hanya suaranya yang merdu, tapi juga keramahan dan kehangatan yang terpancar dari dirinya. Beberapa hari kemudian, Rangga kembali ke Palanta Baslo. Ia berharap bisa bertemu Indah lagi. Rupanya, Indah sedang duduk di salah satu meja membaca buku. Cahaya lampu yang jatuh di wajahnya membuatnya tampak semakin cantik. Uni Indah, lagi tidak ada jadwal menyanyi? Udah Rangga. Kebetulan lagi libur. Udah sendiri ngapain di sini? Niatnya mau dengar Uni menyanyi lagi. Sekalian ngopi. Mereka akhirnya duduk bersama mengobrol tentang banyak hal, mulai dari musik, film, sampai pengalaman hidup di Jakarta. Rangga semakin terpukau dengan Indah. Ia suka dengan caranya berpikir, dengan semangatnya dalam mencapai mimpi. Indah bercerita tentang perjuangannya sebagai musisi di Jakarta, tentang suka duka yang dialaminya. Gak kerja di mana? Saya arsitek, Uni. Lagi coba membangun firma sendiri. Wah, keren. Pasti sibuk banget ya? Lumayan, Uni. Tapi saya nikmati kok, daripada menganggur. Tidak terasa, waktu berlalu cepat sekali. Mereka berdua merasa nyaman satu sama lain, seolah-olah sudah kenal lama. Rangga merasa menemukan teman bicara yang sefrekuensi, yang bisa memahami dirinya tanpa harus banyak bicara. Hari-hari berikutnya, Rangga dan Indah semakin sering bertemu. Mereka sering makan malam bersama di warung Padang sederhana, menonton film di bioskop indie, atau sekadar jalan-jalan di sekitar Jakarta, menikmati suasana kota yang hiruk-pikuk. Rangga semakin yakin dengan perasaannya. Ia jatuh cinta pada Indah, bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena hatinya yang baik dan kepribadiannya yang menarik. Suatu malam,
Setelah mengantar Indah pulang ke kosannya di daerah Tebet, Rangga memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Rangga menatap mata Indah dalam-dalam. Indah, sebenarnya aku suka kamu. Udah Rangga, aku nyaman dengan Uda. Tapi kenapa? aku sudah punya pacar. Kamu punya pacar. Kenapa tidak cerita? Maaf Rangga, aku tak ingin Uda terluka. Rangga terkejut mendengar pengakuan Indah. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Harapan yang baru tumbuh seketika layu. Indah punya pacar. Kenapa Indah tidak pernah bercerita? Maaf, Uda Rangga. Saya tidak tahu harus bilang bagaimana. Saya tidak mau Uda sakit hati. Rangga merasa bingung dan kecewa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia sayang sekali pada Indah. Di sisi lain, ia tidak mungkin merebut Indah dari pacarnya. Ia bukan tipe laki-laki yang tega menyakiti hati orang lain. Indah merasa bersalah juga. Ia tahu ia telah menyakiti hati Rangga, laki-laki yang baik dan tulus yang telah berhasil mencuri hatinya. Ia merasa tidak enak juga pada pacarnya Andre, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Ia sayang pada Andre, tapi ia tidak bisa memungkiri ia punya perasaan pada Rangga. Perasaan yang baru tumbuh namun terasa begitu kuat. Suatu hari, Andre datang mengunjungi Indah di Jakarta. Mereka berdua makan malam di sebuah restoran mewah di kawasan Menteng, tempat yang biasa mereka kunjungi saat merayakan hari jadi. Sayang, Ambo rindu bana Kak Indah. Ambo rindu juga Kak Uda. Andre merasa ada sesuatu yang aneh dengan Indah. Ia merasa Indah menyembunyikan sesuatu darinya. Ada jarak yang tercipta di antara mereka. Indah, kamu baik-baik saja sayang. Mengapa kamu terlihat sangat murung? Indah terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam. Setelah itu bercerita semuanya pada Andre. Menceritakan tentang Rangga dan perasaan yang muncul di hatinya. Uda, sabananyo. Ambo ado raso aja orang lain. Andre terkejut mendengar pengakuan Indah. Ia merasa dikhianati oleh perempuan yang sangat ia sayangi. Dunianya seolah-olah runtuh seketika. Kau mencintai orang lain? Siapa dia? Dia temanku. Kami sering bertemu di Palantabaselo, tempat saya bernyanyi. Andre merasa marah sekali dan kecewa. Ia tidak bisa menerima kenyataan Indah mencintai laki-laki lain. Ia memutuskan memberi Indah pilihan. Memilih dia atau laki-laki itu, memberikan ultimatum yang membuat Indah semakin tertekan. Indah merasa tertekan sekali. Ia tidak tahu harus memilih siapa. Ia sayang pada Andre, laki-laki yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, yang selalu ada di sampingnya dalam suka maupun duka. Tapi, ia tidak bisa mengabaikan perasaannya pada Rangga, laki-laki yang baru dikenalnya, namun berhasil membuatnya merasa hidup kembali. Setelah berpikir panjang, Indah akhirnya membuat keputusan. Ia memutuskan memilih Andre, mengikuti logika dan pertimbangan rasional. Ia merasa ia telah berjanji untuk setia pada Andre, dan ia tidak ingin menghancurkan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Indah menemui Rangga di Palantabaselo, tempat pertama kali mereka bertemu. Ia mengatakan keputusannya pada Pangeran dengan berat hati dan air mata yang terus berlinang. Rangga, maafkan Denai. Denai tidak bisa Jo Rangga. Denai Allah memilih Andre. Rangga terdiam, mencoba tegar meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Ia menatap Indah dengan tatapan yang penuh kesedihan, tapi juga ada pengertian di matanya. Ambo mengerti Indah. Ambo berharap Indah bahagia. Indah memeluk Rangga erat-erat, mengucapkan selamat tinggal pada cinta yang tak mungkin bersatu. Ia mengucapkan terima kasih atas semua cinta dan perhatian yang telah diberikan Rangga padanya, meskipun hanya dalam waktu singkat. I will always love you too, Brother Rangga. But we cannot be together. Beberapa tahun kemudian,
Rangga telah menjadi arsitek sukses, membangun firma yang diimpikannya sejak lama. Ia menikah dengan perempuan lain, seorang desainer interior yang sepadan dan saling mencintai. Ia punya seorang anak laki-laki yang lucu dan cerdas. Indah hidup bahagia juga bersama Andre di Padang, meneruskan bisnis keluarga. Ia tetap bernyanyi meskipun hanya sebagai hobi. Ia punya 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Walaupun tidak bersama, Rangga dan Indah tidak pernah melupakan satu sama lain. Mereka selalu mengingat-ingat masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama sebagai kenangan yang akan selalu tersimpan di hati masing-masing. Suatu hari, Rangga kembali ke Palanta Baselo, menghadiri acara reuni teman-teman kuliahnya. Ia memesan kopi hitam dan duduk di sudut Palanta, menikmati suasana yang tenang dan familiar. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang merdu, suara yang sudah lama tidak didengarnya. Indah sedang menyanyi di atas panggung, membawakan lagu-lagu Minang yang selalu dirinduinya. Bayangan Indah yang bernyanyi dengan senyum yang khas dan tatapan yang lembut memenuhi benak Rangga. Nandi sayang tunangan orang. Lagu itu kembali mengalun, membawa Rangga kembali ke masa lalu, ke Palanta Baselo, ke Indah, ke cinta yang tidak mungkin bersatu. Ia tersenyum, mengingat cinta yang abadi dalam kenangan. Dun sanak Minang nan Budiman, sampai di siko sajo carito kito pamalam ko, nandi sayang tunangan urang. Mudah-mudahan, carito ko dapat membuat kito sado Allah mengarati, bahwasanyo cinta bukan sakadar soal memiliki, tapi jua soal merelakan. Kami dari Minang Mustika Jaya mengucapkan tarimo kasih banyak perhatian dun sanak kasadonyo. Jangan lupa untuk terus mendukung kanalku, jo caro like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai basua di carito-carito nan lain.